Kemenangan besar bagi timnas junior kita. Netizen ASEAN langsung bergerak. Sampai-sampai mereka bilang begini saat kemenangan timnas Indonesia melawan Maladewa. Yes, penjelasan berkelas Indra Syafri. Usai timnas Indonesia U20 bantai Maladewa. Bikin terkesan dunia, Jurgen Klinsmann sampai doakan timnas Indonesia. Kira-kira apa ya doanya? Main apik bersama timnas Indonesia junior. Jens Raven sudah cocokkah jika gantikan Rafael Struijk di timnas Indonesia senior? Begini penjelasannya. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Netizen ASEAN mulai bergerak usai timnas Indonesia U20 pesta gol ke gawang Maladewa. Kemenangan telak timnas Indonesia U20 atas Maladewa dengan skor 4-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2024 menuai beragam reaksi dari netizen Asia Tenggara. Laga yang berlangsung di Stadion Madia, Jakarta pada Rabu 25 September 2024 ini menjadi ajang pembuktian performa apik para pemain muda Indonesia. Gol-gol yang dicetak oleh Aditya Warman, Vigo Denis, Tony Firmansyah, dan Jens Raven tidak hanya mengantarkan Indonesia ke puncak klasemen sementara grup F, tetapi juga memicu komentar dari berbagai supporter negara tetangga, termasuk Malaysia dan Kamboja. Meski kemenangan tersebut mendapat apresiasi dari sebagian netizen, terutama dari negara seperti Kamboja yang menuliskan pesan selamat, tidak semua reaksi bernada positif. Seperti yang terjadi di masa lalu, hubungan antara supporter Indonesia dan Malaysia seringkali diwarnai dengan tensi tinggi. Rivalitas antara kedua negara kerap memanas baik di dalam maupun di luar lapangan, dan kali ini sejarah seolah berulang. Beberapa netizen Malaysia menanggapi kemenangan ini dengan tuduhan curang. Komentar yang menuduh timnas Indonesia mendapat keuntungan dari grup yang dianggap mudah muncul kembali. Seorang netizen asal Malaysia bernama Leron Janata misalnya menuduh bahwa Indonesia selalu diuntungkan dalam undian grup, bahkan sampai menyindir kepemimpinan PSSI. Indonesia mendapat grup paling mudah. Erick Thohir bayar AFC ini. Sebab U20 mereka masih gunakan pemain lokal. Nanti sudah lolos mereka gunakan 90% Belanda, tulisnya dengan nada sarkasme, merujuk pada isu naturalisasi pemain yang kerap jadi perdebatan. Komentar lain dari netizen Malaysia, Mohamad Hanif, juga tak kalah kontroversial. Ia menilai kemenangan Indonesia tak lebih dari sekadar hasil melawan tim lemah. Lawan 3 tim lemah di kandang sendiri, sindirnya seakan meremehkan perjuangan Garuda Nusantara. Namun di sisi lain, supporter dari negara lain seperti Kamboja memberikan komentar yang lebih menyejukkan. Selamat Indonesia dari Kamboja, tulis akun bernama Nita Socheata. Ini menunjukkan bahwa meski rivalitas panas sering terjadi antara supporter Indonesia dan Malaysia, masih ada netizen ASEAN yang bisa menunjukkan sikap sportif dan menghargai prestasi tim lawan. Reaksi beragam ini menyoroti betapa kompetitif dan emosionalnya atmosfer sepak bola di Asia Tenggara. Meski tensi dengan Malaysia tetap tinggi, dukungan dari negara-negara lain menjadi bukti bahwa rivalitas bisa dibalut dengan respek dan apresiasi. Kemenangan timnas Indonesia U20 ini tidak hanya menjadi bukti keunggulan di lapangan, tetapi juga memicu diskusi yang menarik di kalangan supporter ASEAN. Penjelasan berkelas Indra Syafri setelah timnas Indonesia bantai Maladewa. Setelah kemenangan gemilang timnas Indonesia U20 dengan skor 4-0 atas Maladewa dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2025, pelatih Indra Syafri memberikan penjelasan yang berkelas mengenai performa anak asuhnya. Bertanding di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 September 2024, Garuda Nusantara sukses meraih 3 poin penting dalam persaingan di grup F.
Meskipun hasil akhir memperlihatkan kemenangan telak, Indra Syafri secara jujur mengakui bahwa babak pertama bukanlah performa terbaik dari timnya. Menurutnya, para pemain tampil baik secara taktik, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kelemahan utama yang perlu diperbaiki. Memang anak-anak di babak pertama finishing kurang bagus. Tapi secara keseluruhan apa yang kita rencanakan di babak pertama berjalan dengan baik, ujar Indra Syafri setelah pertandingan. Penilaian Indra terhadap performa tim menunjukkan kedalaman analisisnya sebagai seorang pelatih. Ia tidak hanya melihat hasil di permukaan, tetapi juga memperhatikan detail-detail permainan yang perlu ditingkatkan. Salah satu aspek yang ia soroti adalah chemistry antar pemain yang dinilainya sudah sangat baik. Chemistry pemain bola mengalir begitu cepat, tapi di finishing masalah tambahnya. Indra Syafri juga mengakui bahwa perubahan strategi di babak kedua berperan besar dalam mencetak 4 gol yang memastikan kemenangan. Meskipun puas dengan hasil pertandingan, Indra Syafri tetap realistis dan menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan. Menurutnya, Timnas Indonesia U20 sebenarnya bisa mencetak lebih banyak gol jika penyelesaian akhir lebih optimal. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang akan ia bawa ke pertandingan berikutnya melawan Timor Leste. Saya melakukan perubahan di babak kedua dan alhamdulillah bisa menghasilkan 4 gol. Tapi saya rasa seharusnya bisa lebih banyak. Ini jadi PR untuk pertandingan ke depan, tuturnya. Dengan pendekatan yang bijaksana dan fokus pada peningkatan, Indra Syafri menunjukkan kelasnya sebagai pelatih berpengalaman. Ia tidak hanya puas dengan kemenangan, tetapi juga berkomitmen untuk terus memperbaiki performa tim. Mantan pelatih Jerman sampai doakan Timnas Indonesia. Mantan pelatih Timnas Jerman, Jurgen Klinsmann, memberikan doa dan harapan bagi Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Dalam sebuah wawancara, Klinsmann yang juga pernah melatih Timnas Korea Selatan menilai bahwa karakter orang Korea Selatan yang penuh semangat pantang menyerah akan menjadi faktor penting bagi kesuksesan Timnas Indonesia. Hal ini menarik perhatian banyak penggemar sepak bola karena Klinsmann bukanlah sosok yang sembarangan. Ia merupakan mantan pemain dan pelatih kelas dunia yang pernah membawa Timnas Jerman tampil gemilang di berbagai turnamen internasional. Namun bagaimana bisa seorang legenda sepak bola Jerman sampai memberikan perhatian kepada Timnas Indonesia? Jawabannya terletak pada pengalaman pribadi Klinsmann selama menjadi pelatih Timnas Korea Selatan. Ia memimpin Taeguk Warriors julukan Timnas Korea Selatan selama 1 tahun mulai Februari 2023 hingga Februari 2024. Dalam masa kepelatihannya, Klinsmann mencatatkan 9 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 3 kekalahan dari total 17 pertandingan. Meskipun kontraknya berakhir lebih cepat setelah kekalahan 0-2 dari Yordania di semifinal Piala Asia 2023, Klinsmann memiliki kesan mendalam terhadap disiplin dan kerja keras orang-orang Korea Selatan. Menurut Klinsmann, karakteristik pelatih asal Korea Selatan seperti Shin Tae-yong yang gigih, disiplin, dan tidak pernah menyerah akan menjadi nilai tambah besar bagi Timnas Indonesia. Menurut saya dengan dilatih oleh orang Korea Selatan sangat menguntungkan bagi Timnas Indonesia. Saya doakan keberuntungan untuk Anda semua, ujar Klinsmann dalam sebuah acara. Perkataan ini bukanlah omong kosong semata. Shin Tae-yong telah membuktikan dirinya sebagai pelatih yang berani menghadapi lawan-lawan tangguh tanpa rasa takut. Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan bertemu dengan negara-negara kuat seperti Arab Saudi, Australia, Jepang, dan Cina. Meski Indonesia secara peringkat FIFA jauh tertinggal, Shin Tae-yong tetap optimistis dan tidak merasa minder. Dengan doa dari seorang mantan pelatih berpengalaman seperti Klinsmann, harapan besar tertanam di pundak Shin Tae-yong dan skuad Garuda. Kombinasi disiplin ala Korea Selatan dan semangat pantang menyerah diharapkan bisa membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi di kancah internasional. Jens Raven sudah pantas bermain di Timnas Indonesia Senior. Jens Raven, striker muda berbakat Timnas Indonesia U20, kembali menunjukkan kualitasnya dalam laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 2025.
Dalam pertandingan melawan Maladewa yang digelar di Stadion Madia, Jakarta pada 25 September 2024, Raven dinobatkan sebagai pemain terbaik. Performa impresifnya termasuk 1 gol yang ia cetak, memperkuat argumen bahwa Raven sudah pantas dipertimbangkan untuk masuk ke skuad Timnas Indonesia Senior. Raven berperan penting dalam kemenangan telak Indonesia 4-0 atas Maladewa. Setelah babak pertama yang cukup sulit bagi Timnas Indonesia untuk menembus pertahanan lawan, di babak kedua Raven berhasil memecah kebuntuan. Golnya pada menit ke-66 yang berawal dari situasi sepak pojok memperlihatkan ketenangan dan insting tajamnya di depan gawang. Bola liar yang memantul di kotak penalti disambar dengan sontekan kaki kanan yang berujung gol kelima dalam karir internasionalnya bersama Timnas U20. Meski hanya mencetak 1 gol dari 4 peluang emas yang ia dapatkan, Raven tetap memperlihatkan potensi besar sebagai striker masa depan Indonesia. Kecepatan teknik dan ketajaman yang ia miliki di usia 18 tahun menjadikannya sebagai pemain yang mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Dengan kontribusinya yang konsisten seperti saat ia membawa Indonesia menjuarai Piala AFF U-Strip 19 2024 dengan mencetak 4 gol, Raven semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu talenta terbaik di generasinya. Tidak hanya dari segi kemampuan mencetak gol, mentalitas Raven juga layak diapresiasi. Dalam wawancara usai pertandingan, Raven mengakui masih ada kekurangan dalam penyelesaian peluang, namun ia lebih fokus pada kepentingan tim. Saya memang banyak menyia-nyiakan peluang, tapi yang lebih penting adalah tim mencetak 4 gol, ucapnya. Dengan pengalaman internasional di level U20 dan performa yang terus meningkat, Jens Raven tampaknya sudah siap untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, yakni Timnas Indonesia Senior. Keberanian dan kematangannya di lapangan meski masih muda menunjukkan bahwa ia bisa menjadi aset berharga bagi skuad senior, terutama dalam menghadapi kompetisi yang lebih ketat di masa depan. Hukuman bagi penghalang kesuksesan Timnas Indonesia. Suara hati para pemain keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia mencerminkan loyalitas dan dedikasi mereka terhadap Merah Putih meskipun di tengah polemik terkait naturalisasi. Isu ini mencuat setelah Timnas Indonesia berhasil meraih 2 poin di 2 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan muncul tudingan tentang pemain naturalisasi yang memiliki paspor ganda. Meski tudingan tersebut telah dibantah, kontroversi ini tetap menjadi perbincangan hangat, terutama di kalangan pemain keturunan yang membela Indonesia. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengungkapkan bahwa beberapa pemain keturunan sempat mempertanyakan polemik ini. Mereka merasa terganggu oleh ucapan-ucapan dari sejumlah tokoh yang seolah meragukan kesetiaan mereka. Saya sangat menyayangkan adanya beberapa tokoh yang berbicara seperti ini, ujar Sumarji. Para pemain naturalisasi menurutnya sangat tulus dalam membela Timnas Indonesia, bukan karena uang atau kepentingan pribadi, tetapi karena panggilan hati. Hal ini menunjukkan betapa besar kecintaan para pemain keturunan terhadap Indonesia. Mereka datang dari berbagai negara, meninggalkan kehidupan nyaman di luar negeri, hanya untuk memperkuat Timnas Indonesia di kancah internasional. Seperti yang diungkapkan oleh Sumarji, mereka mengatakan bahwa mereka membela bangsa dan negara karena mereka memiliki akar keturunan Indonesia dan mereka bangga menjadi bagian dari perjuangan ini. Pemain keturunan seperti Jay Itzes yang sangat tulus ingin membela Indonesia menjadi contoh betapa seriusnya mereka terhadap komitmen ini. Menurut Sumarji, Jay sangat peduli dengan perkembangan situasi ini dan meski ada sedikit kebingungan di awal, setelah dijelaskan, mereka semua paham dan tetap fokus pada misi mereka membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Orang-orang yang meragukan niat baik para pemain naturalisasi ini, yang bahkan seolah tidak ingin sepak bola Indonesia sukses, pantasnya dipandang sebagai pengkhianat negara. Dalam sepak bola, persatuan dan dukungan dari semua pihak adalah kunci. Jika ada yang dengan sengaja merusak semangat kebangsaan dan kesatuan di antara para pemain, mereka layaknya pemberontak yang tak seharusnya menjadi bagian dari bangsa ini. Sepak bola adalah sarana yang dapat menyatukan seluruh elemen bangsa dan mereka yang tidak mendukung kesuksesan Timnas Indonesia, bahkan berusaha menghalangi perlu dipertanyakan nasionalismenya. Orang-orang seperti ini tidak pantas disebut sebagai warga negara Indonesia yang sejati.
Respon Justin Hubner saat ditunjuk jadi presiden netizen tanah air. Justin Hubner, bek andalan timnas Indonesia, memberikan respons penuh tawa usai diangkat menjadi presiden netizen Indonesia oleh warganet. Pemain yang dikenal dengan penampilan nyentriknya ini terus mencuri perhatian penggemar sepak bola di tanah air, tak hanya dengan performa impresifnya di lapangan, tetapi juga karena eksistensinya di media sosial. Reaksi para netizen terhadap Hubner sangat positif, dengan banyak yang merasa bahwa ia memiliki darah Indonesia yang kental karena sifatnya yang blak-blakan dan tak takut mengeluarkan komentar pedas. Sebagai salah satu pilar utama di skuad asuhan Sintayong, Justin Hubner kerap dipuji bukan hanya karena kemampuannya mengawal lini pertahanan, tetapi juga karena karakternya yang tangguh dan berani. Tak heran jika warganet menjulukinya preman timnas karena sikapnya yang tegas baik di dalam maupun di luar lapangan. Netizen tampaknya sangat menikmati kehadiran Hubner di media sosial, di mana ia seringkali membalas komentar atau bahkan memberikan opini yang blak-blakan. Dalam salah satu unggahan terbaru di akun Instagramnya, Hubner membagikan meme yang menampilkan dirinya mengenakan kopiah hitam dan dilulukan sebagai presiden netizen Indonesia. Meme tersebut disertai dengan tulisan Justin Hubner, President of Netizen Indonesia. Menanggapi hal itu, Hubner hanya merespons dengan tawa menuliskan hahaha di bawah unggahan tersebut, menunjukkan bahwa ia pun menikmati julukan unik dari para penggemar sepak bola tanah air. Selain eksistensinya yang kuat di dunia maya, Justin Hubner juga tetap fokus dengan tugasnya sebagai pemain timnas Indonesia. Dirinya dijadwalkan kembali bergabung dengan skuad Garuda untuk melakoni laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 10 Oktober 2024, timnas Indonesia akan bertemu Bahrain dan 5 hari kemudian akan melawat ke markas Cina. Dengan semangat tinggi dari penggemar dan performa impresifnya, Hubner diharapkan dapat membantu timnas Indonesia meraih hasil maksimal di ajang bergengsi ini. Julukan sebagai presiden netizen Indonesia mungkin hanya lelucon dari warganet, tetapi ini menunjukkan betapa besar apresiasi dan dukungan yang diterima Justin Hubner dari para penggemar di Indonesia. Jens Raven gantikan Rafael Struijk di timnas senior. Jens Raven, pemain muda berbakat asal Indonesia, saat ini menjadi perhatian banyak pihak di dunia sepak bola Indonesia. Setelah tampil gemilang bersama timnas Indonesia U20, namanya mulai banyak disebut sebagai kandidat potensial untuk menggantikan Rafael Struijk di tim senior. Struijk yang kini memperkuat timnas Indonesia senior, tampaknya sedang mengalami kesulitan untuk menemukan performa terbaiknya, terutama dalam hal mencetak gol. Situasi ini memicu perdebatan di kalangan penggemar dan pengamat sepak bola yang mulai mempertimbangkan opsi lain, dan Jens Raven dianggap sebagai pilihan yang tepat. Salah satu faktor utama yang membuat Raven dianggap cocok untuk menggantikan Struijk adalah gaya bermainnya yang serupa dengan Christian Gonzalez, legenda penyerang timnas Indonesia. Raven yang memiliki postur tinggi dan dominasi kaki kanan dikenal sebagai penyerang serba bisa. Seperti Gonzalez, Raven memiliki kemampuan untuk bermain sebagai striker klasik yang kuat dalam duel udara dan memiliki penyelesaian akhir yang klinis. Selain itu, ia juga mampu berkontribusi dalam pertahanan dengan melakukan pressing tinggi sehingga membuatnya lebih fleksibel di lapangan. Di level junior, Raven telah menunjukkan potensinya dengan penampilan impresif bersama timnas Indonesia U20. Penampilan solidnya tidak hanya mencetak gol, tetapi juga mampu menjadi pusat serangan yang efektif. Gaya bermainnya yang tenang dan cerdas di lini depan mencerminkan kematangan yang jarang dimiliki oleh pemain seusianya. Ini membuatnya layak dipertimbangkan untuk mendapatkan kesempatan di tim senior, terutama mengingat tantangan yang dihadapi Rafael Struijk saat ini. Dengan melihat performa yang konsisten dari Jens Raven, serta kesulitannya Rafael Struijk di timnas Indonesia senior, banyak yang percaya bahwa Raven adalah opsi ideal untuk menjadi penyerang masa depan Indonesia. Pelatih striker timnas Indonesia puji penampilan strikernya di Liga.
Satu pelatih striker timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, memberikan pujian besar kepada 3 penyerang lokal yang bermain di Liga 1 2024/2025. Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Dimas Derajat yang baru saja kembali dari kamp latihan timnas Indonesia menampilkan performa luar biasa di Liga Domestik. Ketiga pemain ini menunjukkan ketajaman dan kemampuan mencetak gol yang luar biasa, membuat mereka layak mendapat sorotan dan apresiasi dari pelatih yang dikenal jenius asal Korea Selatan tersebut. Ramadan Sananta menjadi salah satu pemain yang paling menonjol setelah tampil gemilang dalam laga Persis Solo melawan Madura United. Dalam kemenangan 4-0 tersebut, Sananta mencetak gol kedua melalui tendangan kaki kanan yang akurat. Gol tersebut merupakan gol perdana Sananta di Liga 1 musim ini dan penampilannya yang solid mendapat perhatian khusus dari Yeom Ki-hun. Pelatih tersebut memberikan apresiasi singkat namun bermakna melalui komentar di akun Instagram Sananta dengan mengatakan sangat bagus disertai emoji jempol. Dukungan langsung dari pelatih tentu memberikan dorongan moral besar bagi Sananta untuk terus tampil maksimal. Hoki Caraka juga tidak ketinggalan. Pemain muda berusia 20 tahun ini berhasil mencetak 2 gol dalam kemenangan PSS Sleman 3-1 atas Arema FC. Ketajamannya sebagai penyerang muda mendapat pujian langsung dari Yeom Ki-hun yang bahkan menuliskan komentarnya dalam bahasa Indonesia, "Kamu keren sekali hari ini, Hoki." Pujian ini tidak hanya menambah kepercayaan diri Hoki, tetapi juga mengukuhkan statusnya sebagai salah satu talenta muda yang diharapkan menjadi tulang punggung timnas Indonesia di masa depan. Sementara itu, Dimas Derajat menunjukkan kemampuan luar biasa saat membawa Persib Bandung menang 2-0 atas Persija Jakarta. Dimas mencetak gol pembuka dengan memanfaatkan bola kedua, sebuah aksi yang menunjukkan insting gol yang tajam. Yeom Ki-hun tak segan-segan menyebut teknik Dimas dalam mencetak gol tersebut sebagai tembakan hebat yang sempurna. Pujian dari pelatih tentu menambah semangat Dimas untuk terus tampil konsisten. Ketajaman dan performa luar biasa dari ketiga penyerang ini menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia yang akan segera menghadapi laga penting melawan Bahrain dan Cina di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Yeom Ki-hun sebagai pelatih striker diharapkan mampu memaksimalkan potensi mereka serta membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di ajang internasional. Apresiasi yang diberikan oleh sang pelatih tidak hanya memberikan dorongan bagi ketiga pemain, tetapi juga menambah optimisme bagi persiapan timnas Indonesia.